selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini kami akan menjelaskan proyek kami yang berjudul Speech Command Recognition, di mana kami mengklasifikasikan perintah suara ke dalam 6 kelas, yaitu yes, no, up, down, left, dan right. Nah, di sini yang pertama akan dijelaskan oleh saya langsung, yaitu dari bagian menginstal dataset. Baik, bisa langsung turun ke dataset saja. Stop. Nah, di sini kami menggunakan dataset yang langsung terinstall oleh Kaggle Hub berjudul Speech Command. Nah, boleh turun sedikit untuk melihat outputnya. Di sini kami juga mensortir kelas yang akan dipakai, yaitu yes, no, up, down, left, dan right. Bisa turun lagi. Di sini kami mengumpulkan seluruh file path beserta labelnya ke dalam sebuah data frame. Di sini terdapat total file audio yaitu 14.266, di mana dari setiap kelas itu terdapat sekitar 2.300-an. Jadi setiap kelas itu berbeda sekitar 20 data. Baik, bisa langsung turun lagi. Nah, untuk mempercepat proses eksplorisasi, kami membatasi jumlah sampel per kelas menjadi 1.500 file per kelas, sehingga total data yang dipakai menjadi sekitar 9.000 file dengan jumlah yang lebih merata antar kelas. Baik, selanjutnya di sini saya akan lanjut menjelaskan tentang EDA audio, yaitu distribusi kelas. Nah, masuk ke tahap EDA. Pertama, kami cek distribusi jumlah sampel per kelas menggunakan count plot, di mana outputnya berupa grafik batang. Di sini sumbu X menunjukkan nama kelas perintah. Bisa di-scroll ke bawah sedikit. Di sini sumbu X menunjukkan kelas nama perintah, ada down, left, no, right, dan up, dan yes. Dan sumbu Y menunjukkan jumlah sampel. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa distribusi kelas cukup seimbang, sehingga tidak ada risiko model menjadi bias ke kelas tertentu. Baik, selanjutnya. Nah, pada bagian ini kami menganalisis distribusi durasi audio menggunakan histogram dengan garis KDE. Bisa turun sedikit untuk lihat grafiknya. Nah, kami melakukan pada subset 800 sampel agar prosesnya lebih cepat. Nah, sumbu X di sini menunjukkan durasi dalam detik, dan sumbu Y menunjukkan frekuensi kemunculannya. Hasilnya menunjukkan puncak tajam sekitar durasi 1 detik sesuai standar dataset speech command. Nah, ini memastikan bahwa proses penyeragaman panjang audio di tahap preprocessing nanti tidak akan banyak memotong informasi penting. Bisa lanjut ke berikutnya. Nah, selanjutnya ada visualisasi waveform. Nah, kami juga di sini menampilkan waveform, di mana ini mempresentasikan sinyal suara dalam domain waktu untuk satu contoh dari masing-masing kelas. Nah, outputnya berupa 6 subplot, 1 per kelas, di mana masing-masing menunjukkan grafik amplitudo terhadap waktu berbentuk gelombang naik dan turun. Nah, secara visual, bentuk gelombang antar kelas terlihat cukup mirip dan sulit dibedakan. Nah, inilah alasan kenapa kita membutuhkan representasi fitur yang lebih informatif seperti spektogram dan MFCC di tahap selanjutnya. Kita bisa ke berikutnya. Nah, di sini terakhir ada visualisasi spektogram. Terakhir, sini kami memvisualisasikan mail spektogram dari tiap kelas menggunakan skala 64 mail batch, dan outputnya berupa 6 subplot berwarna heatmap. Nah, sumbu X di sini menunjukkan waktu, dan sumbu Y menunjukkan frekuensi dalam skala mail, dan warna mempresentasikan intensitas energi dalam desibel. Jadi lengkap dengan color bar di sisi kanan. Berbeda dengan waveform,
Pola antar kelas di sini mulai terlihat lebih jelas perbedaannya, sehingga representasi inilah yang nantinya kami pakai sebagai input untuk model CNN dan CNN LSTM. Nah, dari hasil EDA ini kami mendapatkan bahwa data cukup seimbang, durasi cukup konsisten, dan spektrogram menunjukkan pola yang cukup membedakan antar kelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya ke tahap preprocessing dan ekstraksi fitur. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nyoman Triandi Chandra Mulya dengan akhiran NIM 117. Nah, selanjutnya adalah tahap preprocessing, yang dimana tahap ini itu akan melakukan resampling ke 16 kHz, lalu dilakukannya normalisasi, selanjutnya trimming, dan juga penyeragaman panjang audio. Nah, di sini baik, di sini terdapat setup awal yang dimana menetapkan durasi standar setiap sampel audio, yaitu sama dengan 1 detik. 1 detik yang dimana sudah didefinisikan sebelumnya di notebook, yaitu sekitar 16.000 Hz. Nah, n sama dengan n underscore sampel ini adalah jumlah total sampel dalam 1 detik audio. Misal 16.000, kalau SR-nya itu sama dengan 16.000. Lalu selanjutnya adalah fungsi load and process. Nah, pada fungsi ini akan melakukan 4 tahap preprocessing pada satu file audio. Nah, jadi yang pertama itu ada resampling. Ada resampling yang dimana kodenya itu y sama dengan librosa.load, y sama dengan librosa.load, yang dimana fungsinya itu adalah load file audio dan otomatis resample ke sample rate yang ditentukan. Lalu yang kedua ada trimming silence. Nah, trimming silence ini memotong bagian hening di awal dan akhir audio. Nah, top dB sama dengan 25, artinya bagian yang volumenya 25 dB lebih pelan dari puncak dianggap silence dan dibuang. Ini bikin fokus cuma ke bagian yang benar-benar ada suara atau ucapan. Lalu yang ketiga ada normalisasi amplitudo. Nah, di sini akan membagi seluruh sinyal dengan nilai amplitudo maksimumnya, sehingga rentang nilai jadi antara -1 dan 1. Ini menyamakan volume antar sampel. Jadi audio yang direkam pelan dan yang direkam keras punya level yang sebanding. Ada pengecekan lebih dari 0 untuk menghindari divided by 0 kalau audionya kosong atau hening total. Lalu yang keempat adalah penyeragaman panjang. Nah, karena hasil trimming bisa menghasilkan panjang audio yang beda-beda, bagian ini memaksa semua audio jadi tepat 1 detik. Nah, kalau lebih gampang itu dipotong di bagian akhir. Nah, kalau lebih pendek biasanya ditambah 0 atau 0 padding di akhir. Nah, lalu untuk outputnya itu berupa, di sini terakhir adalah berupa output, yang dimana outputnya ini adalah audio sebelum preprocessing, lalu ini adalah audio yang sudah di preprocessing. Baik, selanjutnya lanjut ke ekstraksi fitur. Nah, pada ekstraksi fitur ini dibagi menjadi 3 kelompok, yang dimana yang pertama itu ada domain waktu atau time domain. Domain waktu atau time domain. Nah, pada domain waktu ini RMS akan mengukur energi atau kekerasan atau loudness sinyal di setiap frame waktu. Nah, jika RMS tinggi suaranya keras. Nah, kalau rendah itu artinya dia pelan atau hening.
Lalu ZCR ini atau zero crossing rate itu menghitung seberapa sering sinyal melewati nilai 0. Nah, dia akan berganti setiap framenya. Lalu gunanya itu untuk membedakan suara noise dengan suara vokal, karena konsonan itu tidak punya ZCR yang tinggi. Lalu yang kedua ada domain frekuensi, yang dimana di sini dia spectral centroid dan juga spectral bandwidth. Nah, spectral centroid ini frekuensinya dari spektrum suara atau semacam ukuran seberapa terang sih dia itu dari suatu suara atau tajam. Nah, jika nilainya tinggi itu biasanya didominasi frekuensinya tinggi. Lalu spectral bandwidth ini mengukur seberapa lebar sebaran frekuensi di sekitar centroid tersebut. Biasanya mengukur variasi atau lebar spektrum suara. Lalu yang ketiga ada MFCC. Nah, MFCC ini fitur paling populer buat speech recognition. Nah, ini merepresentasikan bentuk spektrum suara dengan cara yang mirip persepsi mendengarkan suara manusia. Nah, jika N_NFCC sama dengan 13, artinya diambil dari 13 koefisien per frame. Lalu selanjutnya ada delta MFCC. Jika turunan pertama MFCC terhadap waktu, nah ini nantinya akan menangkap kecepatan perubahannya atau laju perubahan spektrum antar frame semacam velocity. Lalu delta 2 ini sebenarnya delta kuadrat MFCC. Nah, ini adalah turunan keduanya yang dimana akan menangkap percepatan perubahannya atau akselerasi. Nah, kombinasi MFCC, delta dan delta kuadrat ini adalah standar banget di speech preprocessing karena menangkap tidak cuma bentuk suara statis tapi juga bagaimana suara itu berubah seiring waktu. Baik, di sini terdapat untuk MCC-nya, jika MCC-nya 13,32. Nah, 13 ini artinya jumlah koefisien dari MFCC. Lalu 32 ini jumlah frame waktu atau sama seperti fitur lain. Nah, delta MFCC dan delta kuadrat MFCC ini punya shape sama persis, yaitu 13,32 karena mereka cuma turunan dari MFCC. Nah, nanti total ini semuanya nantinya akan biasanya di flattening atau di agregat. Misalnya ambil mean atau rata-rata per fiturnya supaya jadi vektor fitur berdimensi tetap per file audio sebelum dimasukkan ke model klasifikasi. Baik, selanjutnya fitur engineering untuk ML tradisional. Di sini tujuannya adalah untuk mengubah fitur-fitur yang tadinya berbentuk deret waktu menjadi satu vektor angka tunggal berukuran tetap per file audio. Ini step penting supaya data bisa dimasukkan ke model ML klasik, SVM, random forest, dan lain-lain yang butuh input berdimensi tetap. Nah, jadi yang pertama itu di sini fungsi summarize state, di mana fungsi ini menerima array fitur yang bisa 1D, misalnya RMS dengan shape-nya itu 32
32,0 atau 2D misal MFCC dengan shape 13,32. Nah, lalu np.atleast_2d ini memaksa array jadi minimal 2 dimensi. Kalau tadinya 1D seperti 32, nanti dia akan menjadi 1,32. Ini biar logic loopingnya itu seragam, tidak perlu if else terpisah untuk 1D dengan 2D. Nah, lalu dilakukannya loop per barisnya. Nah, nanti tiap baris ini merepresentasikan satu channel atau coefficient. Nah, untuk RMS satu baris cuma satu iterasi, lalu untuk MFCC 13 baris yaitu 13 iterasi. Lalu diberikan penamaan. Nah, setelah diberikan penamaan ada 4 statistik per barisnya, yaitu min, std, min, dan max. Ini merangkum bagaimana nilai fitur tersebut berubah sepanjang waktunya menjadi 4 angka ringkas, yaitu min itu rata-ratanya, lalu std seberapa besar variasinya, dan min max itu rentang nilai ekstrimnya. Jadi satu baris atau deret waktu yang sepanjang 32 frame itu diringkas jadi 4 angka. Nah, selanjutnya adalah fungsi build-nya. Fungsi build di sini. Nah, fungsi build ini memanggil extra fitur, lalu untuk mendapatkan semua fitur mentah. Nah, setelah itu akan diringkas masing-masing fitur tersebut pakai summarize stat dan menggabungkan semuanya jadi satu dictionary besar atau fact. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya dengan NIM akhir 085 akan menjelaskan bagian machine learning tradisional dan juga deep learning. Di sini di awal kita akan mempersiapkan datanya terlebih dahulu, di mana kita akan mengambil 172 sampel yang sudah disiapkan oleh MFCC dan juga STD-RMS serta lainnya. Lalu kita akan nge-split data tersebut menjadi 80%-nya untuk training dan juga 20%-nya untuk diuji. Selanjutnya kita akan melakukan fungsi standard scaler. Di sini fungsi dari standard scaler ini untuk menyamakan skalanya. Jadi contohnya itu fitur RMS yang kecil dan MFCC yang besar itu bakal ditarik ke skala yang sama agar SVM itu bisa melihat kontribusi kedua fitur secara adil. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan SVM atau support vector machine yang ada di code kami yang sebelah sini ya. Nah, di sini di awal kita perlu menentukan garis pembatasnya atau bentuk pembatasnya dengan menggunakan code yang ini sebagai garis pembatas. Selanjutnya code ini akan dijalankan, yang dimana fungsinya itu mencari dan mengunci posisi garis pembatas yang paling optimal dan aman dari setiap kategori data. Nah, terakhir code yang sebelah sini akan dijalankan, line code yang ini, dimana ini digunakan untuk memprediksi data baru, sehingga komputer hanya perlu melihat di mana posisi data suara baru tersebut terhadap batas yang sudah dibuat. Nah, di sini akan di-print evaluasinya, dimana hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk random forest. Selanjutnya untuk yang random forest ini sebenarnya fungsi utamanya itu seperti juri. Nanti data tersebut akan seperti dihadapkan oleh sebuah juri. Di sini code bagian ini itu untuk menentukan jumlah estimatornya, yaitu yang berfungsi sebagai juri tersebut.
Nah, selanjutnya kode yang ini itu akan dijalankan, yang di line di bawahnya akan dijalankan untuk mempelajari pola data suara tersebut. Nah, selanjutnya pada line yang di bawahnya lagi, ini fungsinya itu untuk menginstruksikan kepada estimator untuk memberikan seperti tebakannya masing-masing. Di sini akan lalu akan memprint klasifikasi reportnya. Selanjutnya di sini kita akan membuat arsitektur model dari CNN. Nah, di sini kita akan membuat secara berurutan dari baris ini. Nah, pertama-tama ada layers input. Ini fungsinya untuk menentukan ukuran data awal yang dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya ada 3 baris seperti ini, layers conv 2D. Ini fungsinya untuk memindai dan mengekstrak fitur dari dari gambar spektrogram audio. Nah, di bawah dari baris ini langsung dilanjutkan dengan batch normalization. Ini fungsinya untuk menstabilkan dan mempercepat proses perhitungan, serta line max pooling 2D ini fungsinya untuk memperkecil resolusi dimensi gambar agar beban komputasi lebih ringan. Selanjutnya di bawah sini ada line global average pooling 2D. Ini fungsinya untuk meratakan matriks data 2D menjadi vektor satu dimensi. Selanjutnya pada baris layer dense yang pertama ini fungsinya untuk bertugas memproses dan mempelajari kombinasi dari fitur-fitur tersebut yang langsung diikuti oleh baris layer dropout untuk mematikan sebagian koneksi secara acak guna mencegah model terlalu menghafal data latih atau overfitting. Selanjutnya pada baris layer dense terakhir ini fungsinya untuk dengan fungsi softmax itu bertindak sebagai lapisan penentu yang akan mengeluarkan hasil prediksi berupa nilai probabilitas untuk masing-masing kategori suara. Terakhir pada line model compile ini fungsinya untuk mengonfigurasi optimizer dan metrik evaluasi sebelum model dilatih. Sedangkan perintah dan CNN model summary ini fungsinya untuk mencetak ringkasan dari seluruh arsitektur agar hasilnya seperti ini. Maaf sebelumnya karena suara saya tidak bagus karena saya sedang tidak enak badan. Selanjutnya pada baris code ini itu fungsinya sebenarnya cukup simpel, yaitu untuk memulai proses pelatihan model CNN sekaligus mengaktifkan sistem pengganti otomatis guna mencegah pemborosan waktu dan juga overfitting. Untuk bagian CNN dan STM, ini sebenarnya hampir sama persis seperti CNN tadi, di mana kita membuat model. Bedanya di sini terdapat layers permute dan juga layers reshape, yang dimana ini fungsinya itu untuk membongkar data yang tadinya berbentuk matriks gambar 2 dimensi menjadi format urutan waktu yang berderet. Setelah itu ada line layers LSTM. Ini data yang formatnya tadi sudah diubah itu dimasukkan ke lapisan ini agar komputer bisa mengingat dan membaca urutan waktu dari suara tersebut. Selanjutnya itu akan diperlihatkan juga modelnya seperti ini. Nah, yang ini juga sama seperti LSTM, di mana ini fungsinya itu untuk memulai proses pelatihan model sekaligus mengaktifkan sistem pengganti otomatis guna mencegah pemborosan waktu dan juga overfitting. Baik, sebelumnya selamat pagi, sore, dan malam. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Eko Mangpawi Rameswara dengan NIM 24085611022. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan hasil diskusi kami mengenai speech recognition. Kali ini saya akan menjelaskan dari bab 8 hingga bab 10.
berikut untuk bab 8. Nah, sebenarnya apa sih yang kita bahas di bab 8 ini? Nah, untuk bab 8 ini kami membahas mengenai menguji seberapa pintar 4 model yang sudah dibuat, yaitu SVM, Random Forest, CNN, dan CNN LSTM. Nah, yang dimana pada bab ini yang diprogramkan yaitu menghitung nilai atau skor tiap model berdasarkan seberapa sering tebakannya benar. Lalu ada membuat tabel atau grafik yang menampilkan mana kata yang sering salah ditebak model, lalu membandingkan keempat model dalam satu grafik agar kelihatan mana yang lebih unggul. Pada bab 8 ini kita menggunakan beberapa function. Yang pertama yaitu ada evaluate model, yang dimana ini berfungsi sebagai menerima hasil tebakan model, menghitung nilai akurasi, precision, recall, dan F1, sekaligus menggambarkan confusion matrix. Lalu ada CNN model predict. Ini CNN model predict. Dan CNN LSTM model predict. Fungsi bawaan dari Keras to TensorFlow untuk membuat kedua model deep learning menebak data test sebelum hasil tebakannya dimasukkan ke evaluate model. Nah, terdapat grafik mengenai confusion matrix, yang dimana ini untuk SVM, ini untuk Random Forest, dan ini untuk CNN, ini untuk CNN LSTM. Dan ini untuk perbandingan dari seluruh model yang telah kita bandingkan tadi. Berikut yaitu bab 9. Nah, pada bab 9 ini yang diprogramkan di sini adalah proses mencari pasangan kata yang paling sering tertukar. Misalnya apakah model sering menebak up jadi down, left jadi right. Lalu hasilnya ini ditampilkan dalam bentuk grafik. Nah, apa aja sih function yang kami gunakan di bab 9 ini? Nah, terdapat function research df sort values ini, yang dimana fungsinya itu dipakai untuk mencari model dengan F1 skor tertinggi secara otomatis. Hasilnya menjadi best model name. Ada loop for in range and for in j in range. Untuk bagian ini menjelajahi seluruh cell confusion matrix milik model terbaik, mencatat pasangan kata mana saja yang salah ditebak disimpan ke confusion pairs. Lalu untuk bab 10 yaitu menyimpan hasil kerja supaya bisa dipakai ulang. Nah, sebenarnya apa sih yang kita bahas di bab 10 ini? Bagian ini memprogramkan proses menyimpan semua yang sudah dibuat supaya nanti tidak perlu mengulang training dari nol jika kita ingin menggunakan program lagi. Yang disimpan itu model terbaik dari CNN LSTM dan model CNN biasa, model SVM dan Random Forest sebagai cadangan, alat bantu pre-processing, dan catatan pengaturan config supaya siapapun yang pakai model ini tahu persis parameter yang harus dipakai. Nah, pada bab 10 ini kita menggunakan fungsi CNN LSTM model shift dan CNN model shift, yang dimana fungsi bawaan kelas untuk menyimpan model deep learning ke file H5. Nah, ini lalu ada joblib dump, yang dimana dipakai 4 kali untuk menyimpan model SVM, Random Forest, Scalar, dan Label encoder ke file joblib ini.
library standar untuk menyimpan objek Python termasuk model scikit-learn ke disk. Lalu ada JSON-DUM, yaitu menyimpan semua parameter penting seperti sample rate, durasi, jumlah mailbands, dan sebagainya ke file config.json supaya nanti bisa dibaca ulang saat model dipakai di tempat lain. Lalu tidak hanya itu, lalu ada bagian 10.2 yaitu mengunduh folder artifacts. Nah, teman-teman disarankan untuk menjalankan kode di bawah ini untuk memproses folder artifacts menjadi artifacts zip dan mengunduhnya ke perangkat lokal Anda untuk menjalankan program ini. Pada bab 10.1, convert model ke TensorFlow langsung di Kaggle. Nah, supaya tidak perlu install apapun di komputer lokal. Nah, teman-teman bisa konversi Hive ke format TF.js. Bisa dilakukan langsung di notebook Google ini ya. Hasilnya tinggal di-download lalu di-drag ke Netlify drop untuk mendapatkan URL public yang dipakai di web app demo. Nah, mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan mengenai bab 8 hingga bab 10. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin perkenalkan, nama saya Nyoman Triandika Mulya. Di sini saya akan menampilkan hasil dari sistem speech command recognition, yaitu dari kata yes, no, up, down, left, dan right. Nah, di sini terdapat 4 pilihan model AI yaitu yang pertama itu ada CNN yang menggunakan LSTM, lalu ada CNN biasa, lalu ada random forest, dan yang terakhir ada SVM. Nah, di sini kita akan menggunakan SVM saja. Nah, di sini ini adalah mungkin fitur pribadi saja. Ini kami gunakan untuk melatih dari model AI yang sudah ada di sini. Jadi di sini untuk peningkatan pribadi saja. Jadi di sini kita akan mulai merekam suara kita, yaitu yes, no, up, down, dan juga left dan right. Nah, nantinya sistem ini akan menebak apakah yang kita bilang itu adalah yes, no, up, down dari apa yang kita sudah katakan. Baik, di sini kita akan coba memulai dengan kata yes terlebih dahulu. Yes. 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 Baik, yes sudah berhasil diprediksi. Lalu kita coba sekarang ke no. No. No juga bisa diprediksi. Lalu ke up. Up. Up sudah berhasil diprediksi. Lalu ke down. Down. Down juga bisa diprediksi. Lalu left. Left juga bisa diprediksi. Dan yang terakhir adalah right. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan selamat pagi, siang, dan malam. Terima kasih.